Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi di T-Talks kita malam hari ini dengan Sukor Sekuritas ya. Jadi T-Talks itu adalah Aji Live di mana kita ngobrol-ngobrol langsung sama expertnya di pasar modal atau juga influencer ya, atau yang bisa disebut juga finfluencer nih. Nah, jadi buat teman-teman ya yang lagi nonton mungkin dari rumah atau mungkin masih perjalanan pulang dari kantor atau dari manapun, buat kalian contohnya yang wonder kalau misalnya IG Live ini itu di save atau enggak, jawabannya iya ya. Jadi teman-teman tetap bisa nonton di feed IG dari Sukor Sekuritas. Oke, buat malam hari ini ya, buat malam hari ini seperti yang udah dipin di komen yang sudah dipin, judul dari pembicaraan kita adalah mengenai adanya potensi penurunan suku bunga ya. Teman-teman pasti udah lihat inilah suku bunga di Amerika Serikat. Jadi serok saham apa nih gitu kan. Nah jadi ini mungkin ada menjadi pertanyaan nih beberapa teman-teman cuan troopers juga. Dan seperti yang ada di poster yang sudah kalian lihat, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Bernard ya. Jadi Bernard ini adalah profesional trader, sudah juga IG Live sama Sukor sering ya beberapa kali. Jadi pasti teman-teman sudah kenal. Ya, dan di sini juga aku mau ingetin nih buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya kalian belum ada akun sekuritas, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya. Itu ada di komen yang udah aku pin, jadi gampang banget ya untuk registrasinya. Dan juga teman-teman udah tahu ya, aplikasi Spot itu sudah very friendly ya untuk digunakan, apalagi buat kamu-kamu yang baru mulai belajar berinvestasi atau trading. Ya, jadi contohnya juga nih kemarin itu sekarang udah bisa beli reksadana langsung dari aplikasinya. Ya, jadi kalau misalkan nggak tahu nih mau beli saham apa dan sebagainya, kan bisa beli reksadana, produk-produk Sukor ya teman-teman ya yang bisa dibeli. Nah tentunya ini bisa menjadi pilihan lah buat teman-teman di saat keadaan market itu bisa dibilang masih sideways ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat kan IHSG hari ini turun ya, melemah 0,19%. Terus kalau dalam mingguan juga IHSG itu masih turun 0,88% begitu, dan tahunan juga kita masih turun 5%. Nah, jadi kita juga bisa ngobrol-ngobrol nih sama Bro Bernard ya. Kita boleh tanya-tanya nih mengenai mungkin insight atau enggak proyeksinya gimana atau tanggapan lah ya mengenai market sekarang ini. Nah buat teman-teman kalau misalnya ada saham-saham yang mau ditanyakan, boleh langsung aja di comment sectionnya tanya sahamnya apa, atau mungkin ada pertanyaan tentang strategi trading atau strategi investasi, atau ingin menanyakan view-nya Bro Bernard nih seputar topik kita, boleh banget ya. Jadi tulis aja di comment sectionnya atau enggak di Q&A-nya ya. Oke, coba kita invite dulu nih, udah ada Bro. Ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman, kita live-nya sampai 9.30 ya, jadi jangan lupa bertanya. Halo Bro, Halo, selamat malam. selamat malam. Apa kabar Bro Bernard? Kabar baik, luar Wah, biasa. oke. Pertama, thank you banget ya Bro ya, mau join malam hari ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol begitu kan. Dan tentunya teman-teman Cuan Troopers sangat berterima kasih banget nih ya. Karena aku tahu nih Bro Bernard tuh eh, hebat istilahnya dalam artian melihat market juga, dan tentunya overview reviewnya ini bisa membantu lah ya buat teman-teman Cuan Troopers yang lagi nonton Semoga malam bisa hari berguna. ini gitu ya. Kita belajar bersama juga malam hari ini. Malam ini tadi aku udah chat sama Bro Bernard, kita ngobrolnya ringan-ringan tipis-tipis saja begitu kan, menyambut liburannya sih Bro minggu depan. Nggak boleh yang berat-berat, nanti tidur semua. Udah Jumat malam Iya, lagi kan. udah cukup berat soalnya ya kalau kita melihat market hari ini. Oke, tadi aku udah mention sedikit ya mengenai keadaan kondisi market ya kan. Hari ini merah, secara weekly juga merah. Walaupun naiknya kalau nggak salah cuma di hari Rabu kemarin begitu kan. Dan secara tahunan juga IHSG masih terkoreksi nih kan bro. Nah, jadi mungkin secara overall aja gitu ya, secara keseluruhan tanggapannya Bro Bernard gimana nih melihat keadaan market sekarang? Oke, jadi kalau secara teknikal,
2 hari lalu kan IHSG tes 6660 ya, dan IHSG berhasil bertahan di situ dan sesuai ekspektasi. Kemarin juga akhirnya sedikit rebound dan ngetes 6720, lebih tepatnya di 6717, ternyata nggak bisa bertahan dan akhirnya break 6660 ya. Jadi pelemahan hari ini tuh sebetulnya juga udah expected karena udah nggak bisa bertahan di 6660. Berikutnya mereka IHSG akan tes di 6620. Jadi ini kalau secara teknikal, jadi akan ngetes di antara range 6601 sampai 6620. Nah, kalau secara market global sendiri gimana sih? Kita ini kurang ada dorongan sih, kurang ada sentimen sih terus terang. Kalau kita ngomong overhang kita sebetulnya udah selesai. Kita ngomong, oh inflasi US juga udah melandai signifikan ya, udah di 4,1%. Dan kalau kita ngomong real interest rate di US juga, real interest rate-nya juga udah positif. Artinya apa? Fed rate udah lebih gede daripada inflasinya. Dan ya walaupun kita tahu kemarin Powell kembali memberikan speech dan memberikan sikap bahwa dia akan masih tetap hawkish, kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga 2 kali dalam tahun ini, dan diharapkan, diekspektasikan di market itu di 5,6%. Nah, kalau saya pribadi, saya punya tanggapan sebetulnya apa yang disampaikan Powell ini mungkin lebih ke arah untuk maintain ekspektasi pasar ya. Ini sama persis ketika Powell menyampaikan di awal tahun 2021 bahwa inflasi adalah transisioner. Itu terus disampaikan selama 2021, ternyata inflasinya naik nggak berhenti-berhenti dan akhirnya 2022 the rest is history ya. Jadi setahun dengan kenaikan suku bunga tertinggi dari 0,25% sampai 5% gitu kan. Nah, ini sama kalau menurut saya. Kalau kemarin dia ngomongnya inflasi transisioner akhirnya tetap naik, ini pun dia menurut saya manage ekspektasi orang supaya orang nggak overwhelmed, supaya marketnya tidak bubble dan euforia berlebihan, dengan menyampaikan bahwa oh ya inflasi belum sampai target lah, bahwa masih kemungkinan ada kenaikan suku bunga lah. Kalau saya pribadi, ya real interest rate-nya udah positif. Apa yang ingin dicapai udah tercapai. Bahwa ekonominya juga melambat, inflasi melambat. Mau apa lagi? Tujuan dia menaikkan suku bunga ini mau apa lagi? Mau menekan inflasi sampai 2%. Bagi saya yang salah bukan masalah inflasinya yang nggak bisa sampai 2%, tapi mungkin target inflasi Fed ini sendiri yang harus di-adjust. Karena zaman sekarang kita tahu ya dengan energi walaupun sudah kembali ke new normal ya, nggak mungkin serendah sebelum COVID, kita udah berada di era new normal harga energi, terus kita juga tahu harga soft commodities juga udah mulai rebound, beberapa item barang juga nggak mungkin bisa serendah dulu. Jadi dari Fed sendiri harus sadar 2% itu not likely to happen. Normalnya berapa? Ya 3-3,5%, di mana kalau kita ngomong 3-3,5%, inflasi sekarang 4,1 di US ya itu udah di depan mata sih. Jadi bagi saya nggak ada alasan bagi US untuk terus menaikkan suku bunga. Nah, sisanya gimana? Kalau dari globalnya seperti itu, sisa Indonesia yang bagi saya ini mungkin bisa menjadi pelopor di Asia Tenggara sesuai tema kita kali ini. Potensi penurunan suku bunga kemungkinan akan menjadi pertama kali di Indonesia. Jadi kita udah tahu suku bunga di Indonesia sendiri sudah flat sejak bulan 2. Dan real interest rate kita sudah positif jauh lebih dulu daripada Amerika. Di satu sisi, selain kita punya real interest rate positif, kita juga punya growth yang masih 5%. Kita punya current account yang sudah straight 38 bulan surplus. Terlepas di bulan April, Mei, Juni ini batu bara terkoreksi cukup signifikan. Tapi current account kita tetap surplus. Nah, dari dasar-dasar inilah yang menurut saya membuat Bank Indonesia dan Pak Peri akan cukup confident untuk menjadi pengawal penurunan suku bunga. Seperti itu, bro. Nah, ini akan jadi trigger nantinya di mana Indonesia kemungkinan bursa efek kita akan keluar dari zona sideways beratnya dia. Seperti itu. Sebelum itu terjadi, kemungkinan market kita akan membosankan, volumenya juga
tipis ya kan, Iya. 6 sampai 8 T, mau jamnya dipanjangin sampai trading jam 8 malam kayaknya juga sama gitu kan. Jadi ya Iya. masalahnya bukan masalah jam trading sih. Jadi memang banyak uang yang udah kembali ke bisnis real dan kita kurang trigger yang menunjukkan bahwa market kita seksi untuk dapat inflow seperti itu. Tapi ada satu yang menarik, Bro Jo, yang saya lihat. Apa nih? Iya. Kita tahu nih, Jepang kalau melihat Nikkei nih, ini udah benar-benar marketnya rally gak karu-karuan. Banyak inflow yang udah lari ke Asia Pasifik. Dan mungkin berikutnya akan lari bukan ke Asia Pasifik lagi, tapi lebih spesifik ke Asia Tenggara. Kenapa kok seperti itu? We have growth. We have growth, we have momentum, we have a good fundamental economic. Jadi bagi saya ini bukan lagi masalah kenapa kita nggak dapat inflow, kita tinggal nunggu kapan kok inflow-nya masuk. Seperti itu sih. Ini cuma tunggu giliran aja sih. Dan ketika itu terjadi, ya mungkin orang akan kaget-kaget gitu kan. Wah, kok tiba-tiba marketnya volumenya gede lagi, kok tiba-tiba rally-nya nggak bisa buat lower low lagi, nggak ada sideways lagi. Nah, itu dia. Bagi saya itu sih sooner or later sih. Seiring dengan penurunan suku bunga. Seperti itu. Oke, wah luar biasa banget. Thank you banget ya, Bro Bernard. Untuk jawaban ini sangat kompak banget nih ya buat teman-teman Cuan Troopers nih ya. Kita kayak lagi di dalam kelas gitu ya. Kita belajar bagaimana tadi view-nya Bro Bernard melihat dari pergerakan IHSG, bahkan juga dari sentimen suku bunga gitu ya di Amerika Serikat dan juga tadi ya di Asia Pasifik begitu kan, yang sudah mulai ada tren arahnya ke sana. Nah mungkin kalau misalnya kita mundur dikit gitu ya Bro, dari tadi yang mengenai pergerakan IHSG, jadi tadi secara teknikal itu udah expected lah ya Bro ya, bisa dibilang Betul, begitu betul. kan. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers di sini juga nggak panik gitu kan ngelihat turun dan sebagainya begitu kan, tapi mungkin bisa dilihat juga secara teknikal mungkin ada opportunity mungkin yang bisa dilihat gitu ya sama kita semua. Dan tadi juga Bro Bernard juga udah mention mengenai suku bunga begitu kan di Amerika Serikat begitu kan. Soalnya ya gimana ya Bro, kalau misalnya kita baca berita tuh dua gitu ya, ada yang bilang suku bunganya naik, ada yang bilang suku bunganya akan turun gitu kan. Jadi kan teman-teman Cuan Troopers nih bingung nih ya kan, istilahnya mau bacanya yang mana dan sebagainya dengan begitu banyaknya informasi. Nah mungkin pertanyaannya gini dulu kali Bro ya, soalnya Cuan Troopers ini kan juga banyak yang baru mulai berinvestasi gitu kan dan trading ya kan, dan mungkin ada angkatan COVID juga gitu ya, saat semuanya naik dimana tutup mata naik gitu, senang gitu kan, wah investasi itu seru gitu kan. Nah sekarang market keadaannya begini nih Bro gitu kan, jadi bingung gitu kan, mungkin ada yang udah males-malesan untuk berinvestasi atau trading, atau nggak bisa dibilang jadi pesimis gitu kan. Nah mungkin buat teman-teman yang baru belajar nih Bro, bisa nggak dijelasin sedikit apa sih hubungannya suku bunga di Amerika Serikat itu naik turunnya itu bisa berdampak sama pasar modal di Indonesia itu, korelasinya gimana ya? Mungkin bisa dibantu nih buat teman-teman Oke, yang lagi nonton. oke. Kita ngomong dalam kondisi normal ya. Kita Ya. ngomong ekonomi Amerika dalam kondisi normal, ekonomi Indonesia dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, uang itu pasti lebih lari ke negara yang lebih risikonya rendah. Dalam hal ini negara maju risikonya lebih rendah daripada negara berkembang. Amerika adalah negara maju dan mercusuar ekonomi, dan Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Nah, bayangkan ketika Amerika sebagai negara maju yang resikonya lebih kecil menawarkan suku bunga yang kurang lebih sama seperti Indonesia. Contoh nih, kita punya tabungan dalam US dollar ataupun rupiah bebas. Kita kalau naruh duit di US dollar, kita dikasih bunga katakanlah 4%. Tapi kalau kita nabung di deposito rupiah, dapatnya 5%. Nah, kalau dalam kondisi normal, orang pasti udah nggak pakai mikir, oh ya pasti aku milih tak rubah jadi US dollar, aku pasti milih nabung dalam US dollar. Aku milih nabung di
valuta asing, nabung di bank asing, seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk smart money. Dalam kondisi normal, mereka pasti melihat, oh ya, ya market US lebih minim resiko, bisa menawarkan risk free yang lebih gede. Ya otomatis duitnya lari ke sana gitu kan. Baik itu dari bond market ataupun capital market. Karena dinilai kita lebih beresiko, tapi imbal hasilnya tidak beda jauh dengan negara yang lebih stabil, seperti Amerika. Nah, itu kalau di kondisi normal. Makanya begitu Amerika naik suku bunga, kita nggak naik suku bunga pada waktu 2022 awal, kita terjadi outflow gede-gedean, baik itu di bond market ataupun di capital market. Karena mereka merasa, lo sana udah less risk, lebih less risk dan high return. Di kita udah more risk, low return gitu kan. Semua ke sana. Hingga akhirnya Amerika menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya mereka stuck, atau orang biasa ngomong dengan stagflation, pertumbuhan ekonominya nggak ada tapi inflasi ada terus. Sedangkan Indonesia sebaliknya, ternyata kita ini walaupun inflasi, growth kita juga bagus. Nah, dari sinilah yang membuat akhirnya, oh ya ternyata Amerika tidak seperti yang dibayangkan awal, less risk, more return. Ternyata Indonesia dengan growth yang ada saat ini, Indonesia ternyata menawarkan less risk dibandingkan Amerika karena Indonesia have more growth, di mana more growth mean more return, seperti itu kan. Nah, sehingga di sini mulai ada lagi capital inflow, terlepas dari kita naikin suku bunga, Amerika naikin suku bunga, tapi pelan-pelan kita mulai dapat inflow, baik itu di bond market walaupun belum signifikan, dan di capital market sendiri. Nah, dari dasar growth inilah yang nantinya akan membuat pemerintah kita confident untuk menurunkan suku bunga, nggak khawatir lagi uangnya akan outflow lagi, karena kita punya growth, Amerika tidak punya growth. Nah, kalau kita dengan growth yang ada ini, kita bisa menjadi magnet bagi capital inflow untuk duit-duit di asing. Jadi uang ini kan satu ya, dari smart money ini kan berpindah-pindah dari negara yang menawarkan more return less risk ke negara yang lebih menarik lah. Intinya seperti itu. Intinya menimbang antara return dan risk. Dimana kalau Indonesia udah growth-nya cukup bagus, risk-nya juga menurun karena kita juga ekonomi kita kuat, ya pasti kita akan dapat inflow. Nah, dapat inflow berarti more buy. More buy berarti apa? Dengan jumlah barang yang sama, ada orang yang mau beli lebih, ya berarti harganya naik, bursanya naik, kurang lebih kayak gitulah. Yang terefek pertama apa ya? Pasti barang-barang penopang indeks, ya 10 besar MSCI, 10 besar market cap itu pasti akan terimbas. Jadi transmisi dari suku bunga menuju pergerakan pasar itu seperti itu. Hubungannya sama growth, sama resiko negara, di mana nanti menentukan arah smart money yang akan menentukan pergerakan pasar modal juga, seperti itu. Oke, terima kasih ya bro jawabannya. Wah ini pasti sangat di-appreciate banget nih sama teman-teman Cuan Troopers ya yang nonton malam hari ini ya, yang angkanya terus bertambah dan naik. Aku mau ingetin juga nih sekali lagi buat teman-teman ya, kalau misalkan ada mau bertanya-tanya nggak apa-apa, bisa ya bro ya sama bro Bernard. Feel free. Mantap. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya mungkin tentang view satu saham gitu ya, mungkin secara teknikal atau mungkin overview secara umum juga boleh, atau enggak tentang topik pembicaraan kita malam hari ini gitu ya. Karena kalau ada mau nanya tentang suku bunga dan sebagainya, boleh banget nih bro Bernard. Aku kalau ngobrol aja udah tahu banyak banget informasi yang kita bisa ambil nih ya dari pembicaraan kita malam hari ini. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih bro. Tadi kan lo ada mention ya, jadi tentang suku bunga itu tadi yang gue mention bisa turun, bisa naik, tapi lo lebih percaya suku bunga itu akan turun gitu ya bro ya? Yes, exactly. Ya, yeah, exactly. Oke, jadi potensinya akan turun karena tadi udah dijelaskan gitu kan sama bro sendiri. Chancesnya itu tadi bilangnya Powell itu lebih memberikan jawaban yang untuk menyenangkan tanda kutip pasar modal gitu ya, market lah ya dibilang gitu kan. Bukan menyenangkan sih, lebih arah membuat market ini lebih waspada, nggak lebih overhype. waspada. Nggak overhype. Ya, ya. Karena begitu dia
begitu dovish, begitu dia memberikan sinyal dari pidatonya dia akan menurunkan suku bunga, saya yakin Nasdaq yang udah all time high ini bakal lebih meletus lagi dan malah rawan bubble seperti itu. Ya. Oke, nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya ternyata suku bunganya itu naik, nah, kalau misalnya suku bunganya naik, bro, kira-kira strategi apa atau enggak hal-hal apa yang perlu diwaspadai atau diperhatikan oleh cuan troopers? Oke, kita pertama ngomong suku bunga di Amerika dulu ya. Iya. Dalam konteks ini kan Fed rate. Nah, kalau sampai the Fed ini kembali menaikkan suku bunga, sebentar lagi kan Amerika mau lelang surat utang nih. Nah, sebetulnya dari lelang surat utang itu kita udah bisa membaca nih. Bayangannya mau naik atau turun. Karena dari lelang surat utang itu kan kita tahu kira-kira yieldnya di berapa sih mereka rilis yang terakhir ini. Gitu kan. Nah, kalau mereka rilis katakanlah sekarang di 5%. Terus berikutnya ternyata di bulan Juli mereka malah menaikkan 25 basis point. Nah, semua yang beli surat utang kemarin yang barusan keluar ini langsung dinaikkan suku bunganya, langsung rugi. Dijamin langsung rugi. Nah, ini juga yang makan siapa sebagian besar? Yang makan pasti sebagian besar adalah investment banker surat utang Amerika ini. Nah, kalau kemarin kita tahu kasus SVB itu terjadi karena apa? Banyak bank-bank yang seperti SVB itu yang over likuiditas, ya kan? Over likuiditas yang mereka bingung mau duitnya taruh di mana, akhirnya mereka beli government bond. Beli bond Amerika dan pada waktu itu yield di 1,8%. Hingga akhirnya yieldnya sampai ke 4% something, means apa? Portofolio bond mereka hilang 50-60%. Nah, akhirnya bank-bank kecil yang kemarin over liquidity yang malas mikir akhirnya cuma beli government bond, collapse semua. Nah, kalau suku bunga ini naik terus, katakanlah sampai 5,6 atau 6%, yang kita lihat megap-megap bukan lagi bank-bank model SVB. Yang kita lihat megap-megap nanti itu Bank of America dan JP Morgan. Karena mereka cukup banyak bersihin bond di level-level yield 4% something. Kayak gitu. Ini akan menjadi serius. Jadi menurut saya sih Powell tidak akan mengambil langkah itu. Nggak ada alasan bagi Powell untuk memaksakan menaikkan interest rate hanya demi inflasinya turun. Ini sebetulnya kebijakan yang menurut saya dalam tanda petik kurang bijaksana. Tidak menekan dari supply-nya, tapi demand-nya yang terus dipaksakan untuk tabrakan. Mengurangi demand dengan cara ditabrakin terus. Dipaksa untuk marketnya crash. Seperti itu. Dan kalau dia interest rate-nya juga real interest rate-nya masih negatif, is okay lah. Masih ada reason. Kalau real interest rate udah positif, mereka masih melakukan hal ini, ya menurut saya sih konyol ya. Benar-benar konyol. Dan itu akan berimbas sangat negatif ke pasar modal di Amerika dan tentunya akan membawa dampak negatif juga ke pasar modal kita. Sedikit banyak sentimennya pasti dapat. Oke. Wah, thank you banget ya, bro ya jawabannya. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih sisi sebelahnya. Kalau misalnya benar suku bunganya turun, nah bagaimana nih teman-teman cuan troopers menyikapinya nih? Kita udah mulai masuk ke topiknya nih ya. Sabar nih teman-teman, ini soalnya di judulnya ada serok saham apa nih. Kita masuk ke situ dulu nih. Bagaimana menyikapi atau melihat market kalau misalnya suku bunga turun, apa yang harus bisa diantisipasi? Boleh nih kok di-share. Oke, kalau Amerika sendiri menurut saya tidak akan turun di tahun ini. Kalaupun Amerika sampai turun bunga, kemungkinan itu di bulan Desember, itu anggap aja bonus. Kalau itu sampai terjadi ya itu bonus lah. Nah, yang menarik itu sebetulnya Indonesia. Kita udah flattening 4 bulan. Kita tahu inflasi kita terus turun. Jadi kita tahu by fundamental kita juga strong growth.
GDP bagus, instead of batu bara yang turunnya signifikan, kita masih ada growth, kita mengimbangi net ekspor kita dengan foreign direct investment yang bagus, jadi GDP kita tetap growth, ya kan? Dan ini menjadi satu signal bagi BI untuk nggak ada alasan bagi mereka untuk tidak menurunkan suku bunga. Nah, waktunya kapan? Ini yang jadi pertanyaan kan. Oke, mau turunnya kapan? Kalau Amerika masih di Desember, kita predik. Indonesia, saya predik kemungkinan Juli Agustus. Kita akan turun paling pertama 25 basis point. Jadi itu yang paling cepat di Asia Tenggara, dan menurut saya ini akan menjadi satu katalis yang sangat positif. Jadi apa yang harus disiapkan bagi cuan troopers ketika itu terjadi? Cash. Cuan troopers harus siap buy on weakness dari sekarang. Cuan troopers harus mulai screening saham apa yang akan terimbas, sektor apa yang akan terimbas dari penurunan suku bunga ini. Kayak gitu. Harus mulai lihat nih, mana yang mulai ada flow yang biasanya sahamnya bearish besar, tiba-tiba udah sideways, saham yang udah ditinggalkan, tiba-tiba ada inflow, sektor-sektor mana. Nah, ini harus sudah mulai masuk nih ke dalam screener nih. Seperti itu. Oke, thank you banget ya, Ko, jawabannya. Jadi udah cukup insightful ya teman-teman ya untuk pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Dan aku mau ingetin juga nih buat teman-teman, kalau kalian mau ada nanya apapun boleh ya di comment section. Nanti mendekati akhir dari Aji Lab, aku bakal pilih semua pertanyaan-pertanyaan kalian untuk kita tanyain langsung sama Ko Bernard ya. Oke. Tadi kan ada mention tentang kata sideways begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat IHSG juga sekarang marketnya sideways ya. Memang walaupun tergantung dari timeline yang kita lihat juga sih. Cuma overall sih aku kalau melihatnya masih sideways begitu kan IHSG. Kira-kira ada nggak nih sektor-sektor yang mungkin bisa dibilang relatif stabil gitu atau enggak menguntungkan di tengah keadaan yang masih sideways seperti ini? Sebetulnya gini, market sideways ini tuh market yang paling enak buat trading. Karena apa? Ranging-nya jelas, support resistnya jelas, dan kalau boleh dibilang banyak emiten yang masuk di dalam warga 88 ini sebetulnya malah breakout semua gitu loh. Banyak stock pick kita yang malah breakout gitu kan. Ada yang kita bisa jadiin ATM karena dia ranging berat, malah beberapa saham kita BOW malah udah breakout. Ya gitu. Jadi patokannya itu bolehlah kita matok IHSG. Tapi kembali lagi screeningnya juga harus jago. Karena apa? Di setiap kondisi itu selalu ada opportunity. Contoh simple, Java. Itu kita berhasil lihat dari 1100 karena kita melihat bahwa apa? Saya simple kenapa saya milih Java. Pemain terbesarnya aja laporan keuangannya udah negatif. Aneh ya? Laporan keuangan negatif kita malah pilih untuk masuk. Karena apa? Bisnis poultry itu yang benar-benar capital intensif. Kalau pemain terbesarnya aja udah negatif, berarti pemain kecilnya udah mampus semua. Kalau pemain kecilnya udah mampus semua, berarti apa? Setelah mampus semua, harga pasti baik. Harga telur, harga ayam pasti bagus. Nah, kalau itu udah bagus, laporan keuangannya udah dari low base, yang ada berikutnya sisa growth. Makanya Java-nya juga kita lihat luar biasa. Di samping juga waktu itu harga jagung juga udah melemah drastis gitu kan. Jadi harga pakannya udah melemah drastis. Jadi saya yakin laporan keuangan kuartal kedua dari Java ini pasti bagus. Dan hari ini akhirnya Java breakout dari 1280. Lumayan lah. Dalam kondisi IHSG yang year to date masih minus 5%, Java kita bisa serok di 1100 dan sekarang udah 1300 lebih gitu kan. Mau cari yang lain, apa yang mau breakout lagi? BTN lagi tes breakout tuh. Nah, ini bank yang benar-benar lagi terkontraksi karena efek restrukturisasi properti, ya kan? Nah, karena dia restrukturisasi propertinya gede pada semasa COVID, NPL-nya naik. Nah, akhirnya apa? Akhirnya laporan keuangannya jelek.
Tapi kan kemarin dia udah red issue, nambah modal, dan akhirnya apa? Yang terjadi di BTN sekarang ini low base, dan kita tahu dengan arah ke depan suku bunga diturunin, sektor yang terimbas positif apa ya? Saya spill ya pasti properti. Kalau propertinya bagus, perbankan yang 80% portofolionya di properti itu siapa? BTN, seperti Hmm. itu. Dan dengan terjadinya COVID, mereka mulai menyadari bahwa bermain di FLPP, rumah subsidi, ini sektor yang rawan resiko, rawan terkontraksi ketika ekonominya jelek. Dan ketika KPR yang menengah ke atas itu sempat restructure, itu yang paling cepat balik normal dibandingkan dengan yang menengah bawah. Sehingga Hmm. sekarang BTN, terakhir saya bicara dengan emiten, fokus ke rumah pengembang yang menengah atas, Hmm. kerjasama dengan Pakuwon, Ciputra, BSD. Jadi mereka udah melihat bahwa market ini bagus. Di satu sisi saya memang sektor properti suka, kenapa? Bukan hanya masalah suku bunga turun. Sejak boom komoditi, disposable income orang di luar Jawa itu naiknya banyak. Nah, biasanya larinya kemana ya? Belanja properti. Seperti Hmm. itu. Jadi Ya. ya, ini tuh udah sesuatu yang bisa dilihat. Kalau lihat properti, BSD dari harga 900 udah ke 1180 gitu kan. Walaupun sekarang melemah. Sumarekon dari 500 ke 730 tertinggi. Iya kan? Hmm. Itu tahun ini loh, year to date udah berapa persen. Jadi Ya. sebetulnya terlepas dari masalah IHSG melemah dan sideways, opportunity itu masih kelihatan kayak gitu. Tinggal Hmm. kita pinter-pinter screening aja sih. Ya, ya, ya. Wah, ini mantap banget ya, kok. Tapi tadi aku mau nanya nih, pokoknya udah dari awal tadi ngomong tapi belum dijelasin mengenai warga 88. Mungkin ya teman-teman nih penasaran mau ikutan warga 88 gimana nih, kok bisa nggak? Itu sih gampang, sisa buka akun di Sukor, minimal isi RDN 50 juta, rajin trading, ya itu otomatis udah masuk ke warga 88 sih. Jadi Wah, kita memang kasih jurnal harian, kita kasih update mulai dari pasar bond, mau dari kripto, Bitcoin, emas, sampai soft commodities, hard commodities, kita semua kasih update daily sih. nah, I Seperti see. itu. Oke, jadi thank you ya, Ko. Ya pasti kan banyaknya teman-teman cuan troopers yang juga penasaran kan gimana tadi ikut. Kalau tadi Ko Berat mention tentang warga 88, ada stock picknya juga, begitu kan, yang dikasih edukasi juga kan tentunya, dan pasti banyak nih teman-teman cuan troopers yang juga mau tahu begitu ya. Nggak diskon tuh 50 juta banyak katanya. Udah sejak 2021 semua segitu. Iya, 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 iya. Oke, ini udah mulai banyak nih kok pertanyaannya. Tapi mungkin dari aku tinggal satu aja kali ya, atau dua pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang market sideways tadi ya, walaupun Ko Bernard juga udah menjawab, sebenarnya market sideways itu malah jadi lebih enak begitu ya untuk kita trading karena Betul, betul, atap dan lantainya udah kelihatan begitu ya. Jadi betul. chancesnya itu lebih lebih besar gitu buat kita ya. Yang penting tapi teman-teman di sini tahu aja ya bagaimana cari tarik dari support sama resistance aja ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin sektor lagi nih, kok tadi kan kemarin tuh sempat banyak obrolan mengenai memilih sektor defensif dengan keadaan seperti sekarang, begitu kan. Jadi contohnya masuk ke consumer atau mungkin banking juga. Kalau Koberat setuju nggak dengan view ini gitu? Consumer dan banking itu sektornya cukup menarik kah untuk dengan keadaan yang sekarang? Atau mungkin Koberat tipenya yang lebih agresif kali, atau nggak mungkin ada cara sendiri menganalisa bahwa ada beberapa sektor lain yang sebenarnya lebih menarik. Boleh di-share pendapatnya. Oke, kalau bagi saya gini, kalau kita memang tidak biasa mencari saham alfa, kita bisa cari Hmm. aman dengan cari sektor defensif. Apakah itu salah? Enggak. Enggak ada cara Hmm. trading yang salah, karena kita semua ini punya risk appetite Hmm. masing-masing. Saya sama Betul. Mas Jo sendiri kan pasti risk appetite-nya beda-beda. Nah, Ya. kalau kita ngomong sektor defensif, kita ngomong apa? Consumer. Itu dilihat INDF sama ICBP aja year to date juga no can loh. Itu di warga Hmm. 88 kita ICBP dari harga berapa tuh dari sebelum breakout tuh. INDF juga Hmm. gitu kan. Nah, jadi itu pinter-pinter kita untuk screening dari 6.000 9.000-an kita udah baca bahwa ini memang soft commodities-nya udah bottom gitu kan. Jadi kemungkinan bagus untuk INDF dan ICBP. Dan kalau kita ngelihat yang berikutnya defensif yang mungkin bagi beberapa orang selama ini nggak pernah dilirik, yaitu sektor retail.
Nah, retail ini juga menarik karena mereka kan turnaround ya dari masa COVID yang mereka babak belur, mereka tetap survive, akhirnya after COVID mereka mencatatkan laporan keuangan yang bagus. Ya, contoh nih kayak MAPI. Nah, itu kan juga laporan keuangannya bagus tuh. Nah, kita contoh juga yang sektor retail, Alfamart deh. Itu juga terjaga gitu kan. Dan itu kalau kita manfaatkan untuk trading juga menarik gitu kan. Nah, kalau saya pribadi nggak ada salahnya kita main sektor defensif. Itu kita Hmm. main Alfamart di area sideways-nya aja kenyang. Kita main Hmm. Mayora di area sideways-nya kenyang. Simple deh, saham paling keong. Kalbe Farma, ya kan? Kalbe Farma itu range-nya terjaga banget. 2020 beli, 2150 jual. Kebaca banget. Jadi, apapun pilihannya enggak masalah itu. Toh Ya, kita ya, mau ya. cuan cuma 2%, 3%, 2%, 3%, kalau konsisten juga jadi 20-30% gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri kebetulan memang hobi cari alfa. Jadi Hmm. yang trading untuk di zona sideways buat kita cari jajan cilok ya ada lah. Tapi saya lebih juga fokus cari alfa sih. Ya, Seperti ya, itu. ya, ya. Oke, jadi benar ya kata kau Bernard, semuanya itu balik ke tujuan keuangan kita dan risk profile kita masing-masing ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang one size fits all juga buat semuanya. Tetap teman-teman di sini harus memperhatikan ya kebutuhan dan juga limitasi ya keterbatasan kita masing-masing itu berbeda-beda begitu ya. Dan ini juga disclaimer ya yang kita obrolin dari tadi begitu ya teman-teman ya. Tadi kalau Bella ada mention tentang Alfamart tuh saham jagoanku sih. Itu aku udah masuk dari 2002 awal sampai sekarang aku masih pegang tuh AMRT tuh luar biasa sih. Begitu. Oke, ini ada dari Effendi bilang yang penting cuan mau saham apapun. Nah, itu aku setuju banget ya. Di sini kan kita mau profit ya teman-teman ya, mau cuan ya. Jadi langsung aja tuh ikut warga 88 tadi udah dijelasin gimana cara joinnya. Ya, atau nggak kalau ada yang bingung-bingung mungkin boleh aja langsung follow IG-nya Bro Bernard ya. Nggak apa-apa kan? Feel free. Nanya, feel free tuh nanya-nanya langsung aja gimana cara joinnya. Oke, mungkin kita langsung lompat-lompat aja kali ya ke Q&A, nggak apa-apa ya, kok ya. Oke, jadi ada yang mau nanya nih dari Eni Basten mau nanya tentang view-nya untuk SMGR nih kok gimana nih? Uh, View-nya uh, melihat Oke, SMGR gimana? oke. Sektor semen ini terus terang sedikit banyak pasti akan diuntungkan dengan pelemahan batu bara. Karena harga pokok produksinya dia pasti turun karena untuk klinker semen itu butuh batu bara gitu kan. Nah, saya pribadi kalau boleh milih SMGR atau INTP, saya lebih cenderung milih INTP. Kenapa personal preferences saya tidak terlalu nyaman dengan manajemen BUMN. Ini personal preferences ya, personal preferences. Tapi bagi saya sektor semen, yes ada opportunity dan kalau kita beli INTP di area-area sekarang kepala 9 ya 9.800 itu cukup menarik karena stop loss-nya di 9.000 ya dan potensi 11.500 ya. Ya, 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 ya. Seperti I itu. see. Oke, thank you ya. Kau jawabannya. Tadi buat Eni, pertanyaannya udah dijawab nih sama Ko Bernard. Oke, mungkin nextnya mau nanya ini aja dulu deh yang mungkin yang cukup umum, mungkin buat banyak teman-teman juga yang belum ngerti. Pengennya langsung dari dengarnya penjelasan dari Ko Bernard. Alpha itu apa kok maksudnya? Tadi kan maaf telat join katanya kan Ko Bernard mention tentang pemilihannya lebih pilih saham-saham alpha. Maksudnya saham alpha itu apa nih kok? Itu saham-saham yang bisa outperform melebihi average return dari bursa. Kenapa bisa outperform? Biasanya karena ada corporate action, biasanya juga ada turnaround condition, perbaikan kinerja secara mendadak. Nah, itu yang biasanya yang saya fokus untuk cari sih. Seperti itu. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Untuk Lastri udah dijawab ya sama Ko Bernard. Pertanyaannya selanjutnya dari Lydia nih kok nanya tentang BBYB dulu deh. Gimana nih? Oke. Nah, mungkin saya bahas lebih global dulu deh. Ya. Sektor teknologi ini adalah salah satu sektor yang kemungkinan akan dapat angin segar dengan penurunan suku bunga. Ini dulu nih, Hmm. karena kita tahu dengan kenaikan suku bunga banyak startup-startup, banyak sektor tech yang kesusahan untuk raise fund.
Jadi kalau kayak teman-teman tahu, ada yang sampai pilot, ada yang sampai layoff, ada yang udah nggak bisa ngelanjutin bisnisnya, udah cut unit bisnis. Itu karena apa? Karena selama ini mereka cash flow-nya dari fundraising. Ketika mereka nggak Ya, dapat fundraising, mereka nggak bisa untuk operate. Karena apa? Rata-rata mereka masih negatif cash flow. Operating income-nya negatif. Mereka masih dalam fase bakar duit. Nah, dengan adanya penurunan suku bunga, ini ada kemungkinan orang akan lebih mencari opportunity ke risky asset. Salah satunya untuk barang-barang yang berhubungan dengan teknologi. Walaupun di sini uh, orang akan lebih selektif, tidak lagi seperti 2017 sampai 2020, di mana semua startup dan semua yang berbau digital akan mendapatkan uang dengan gampang, gitu kan. Nah, jadi kuncinya apa? Tech ada opportunity, tapi tech yang profitable. Nah, kembali ya, lagi ke tadi pertanyaannya, BBYB dan Arto. Nah, ini sebetulnya yang saya omong berlaku untuk semua. Nggak peduli hmm, BBYB, nggak peduli Arto, nggak peduli tadi ada yang nanya KIN, sorry kok KIN, tadi BBHI gitu kan. Nah, BBHI. itu semua intinya satu, bottom line-nya gimana ke depan. Kita ngelihat bisnisnya dia seperti apa, ya kan? Nah, kalau kita tahu memang bisnis dia dalam potensi untuk menghasilkan laba yang setara dengan market cap-nya dia, ya otomatis itu akan cukup menarik ya. Tapi kalau dia hanya naik tanpa didasari fundamental turnaround yang kuat, bagi saya sih itu hanya akan menjadi volatilitas sementara sih, seperti itu. Jadi kembali lagi, mau apapun bank digitalnya, mau apapun tech-nya, kita lihatnya satu, based on result. Apakah mereka Hmm, membaik, eh, top line-nya gimana, bottom line-nya gimana. Yang penting itu sih, ya, ekosistem ya, ya, mereka sebagai bank digital workout nggak? ya, ya. NPL-nya gimana? Ya kan? Bisa nggak mereka bertahan tanpa harus red issue lagi untuk kecukupan Hmm, modal? Nah, ini yang harus kita lihat nih. Jadi nggak cuma sekedar, oh ya bank digital lagi naik, pokoknya asal hajar. Ya nggak apa-apa buat trading. Tapi kalau kita hanya lihat faktor teknikal, ya kita biasanya harus main lebih cepat ya. Kayak gitu. hmm, Dan harus ya, ya. disiplin. Seperti itu. Wah, bener-bener aku setuju banget nih sama Ko Bernard ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita view-nya ngelihat bank digital aja secara general, lihat dari performance-nya lah ya, dari pertumbuhan Betul. mereka juga begitu kan. Dari tadi based on result-nya gimana begitu kan. Apakah harus selalu right issue terus begitu kan untuk penggalangan dana dan sebagainya. Nah, ini jadi bisa poin-poin penting nih buat teman-teman cuan troopers dalam melakukan pemilihan atau analisa saham-saham berbasis digital begitu ya atau bank digital juga. Oke, Betul. thank you banget ya Ko ya. Nih ngomongin tentang growth nih, mungkin bisa kali Ko Bernard bantu. Ada yang nanya tentang UNBR nih Unilever. Bisa kembali growth nggak nih? Gimana view-nya Iya, Ko kalau Unilever nih? Unilever bisa kembali growth kalau dia agresif akuisisi merek dan produk. Hmm. Jadi Unilever nggak akan kemana-mana selama dia tidak menambah lini produk ya, tidak menambah mereka punya brand. Nah, Ya. karena apa? Penetrasi sampo di kita udah maksimal, Pak. Hampir Hmm. semua orang udah keramas setiap hari, keramasnya udah pakai shampoo, ya itu udah penetrasi yang maksimal. Orang mandi sehari 2 kali juga penetrasi sabun juga udah maksimal gitu kan. Jadi ya itu udah nggak bisa growth yang gimana lagi gitu kan. Yang Iya. bisanya apa? More sophisticated item gitu kan. Entah itu barang yang lebih lux atau diversifikasi produk. Itu yang bisa dilakukan oleh Unilever. Selama dia nggak ke sana ya nggak bisa. Contoh nih, kalau more sophisticated item itu apa? Sabun. Kalau dulu sabun orang mungkin pakainya Lux Lifebuoy, mungkin dia mulai pegang merek yang lebih premium gitu kan. Nah, atau lini lain. Mungkin kalau dulu orang cuma merawat badan sama shampoo, cuma butuh sabun shampoo, mungkin dia masuk ke lini perawatan wajah yang lebih intensif, perawatan rambut. Nah, itu yang bisa dia cari untuk growth. Beda sama India. India penetrasinya itu macam Indonesia tahun 90. Jadi room to grow-nya Unilever di India gede.
room to grow-nya Unilever di Filipina gede, Indonesia udah Hmm. stuck, Pak. Jadi cara bisnisnya harus beda. Bisa, tapi disupport nggak dari Unilever pusatnya untuk agresif akuisisi brand seperti itu? Oke, ini buat teman cuan troopers tadi yang bertanya tentang Unilever udah dijawab ya. Thank you banget nih ya, Ko Bernard ya. Menurut aku jelas banget ya untuk menggambarkan view dari Ko Bernard mengenai Unilever. Oke, pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik nih. Tadi ada beberapa orang sih yang udah nanya begitu ya tentang saham yang sama, tentang Telkom. Begitu, view-nya gimana? Dan pertanyaan terakhir ini adalah tuh Telkom lagi. Apakah posisi Telkom saat ini udah disupport nih kok? Oke, saya lupa tadi Telkom di close di berapa ya? Mungkin bisa dibantu. 3.950 sekarang harganya. Oke, untuk saat ini stop loss Telkom itu di 3940. Kalau ini saya hafal. Jadi Oke. sejak dia terima dividennya kan lumayan ya sekitar Rp150, itu kan dia terkoreksi melebihi dari nilai dividennya dia. Kemarin sempat rebound dikit kembali di atas 4.000, ternyata kembali tertekan ke bawah 4.000. Kalau mau masuk sekarang, it's okay. Dengan risk cuma Rp10, 3940 break ya kita stop loss lah. Tapi rewardnya bisa test kembali ke 4.050 dan 4.150. Jadi risk rewardnya menarik. Ya. Seperti itu. Oke, thank you Ko Bernard untuk jawaban Telkomnya. Ini ada yang bilang Unilever harus pakai artis Korea kok katanya buat angkat growth gitu katanya. Bisa, tapi bayar artis Korea juga mahal kali ya ke sini ya. Jadi expense juga kayaknya lumayan gede juga. Oke, nah ini menarik nih kok. Aku juga penasaran nih, pengen tahu view-nya dari Ko Bernard mengenai sektor rokok nih, ya kan? Rokok itu selalu dibilang sunset industry gitu kan, walaupun sebenarnya kayaknya konsumsi rokok tuh stabil-stabil aja gitu ya di Indonesia, dan bahkan aku sempat dengar beberapa perusahaan rokok di Indonesia itu bagus gitu laporan keuangan. Nah, ini tanggapannya Ko Bernard gimana nih? Musuhnya rokok itu cuma satu, Bu Sri Mulyani. Pajak. Jadi kalau kita ngomong masalah growth lah, masalah dari sales, itu nggak pernah ada masalah. Rokok itu secara top line itu selalu growth. Mau dikasih harga berapapun, rokok itu selalu growth. Tapi kalau cukainya nambah terus, ya pasti margin mereka kan semakin berat gitu kan. Nah, kalau saya sih simple, yang punya rokok alternatif ini saat ini kan HMSP ya, yang udah mulai pakai rokok elektrik, ya itu jadi salah satu nilai tambah. Terus apalagi Indonesia penetrasi rokok murah yang IPO cuma Wismilak. Nah, itu juga bisa jadi salah satu katalis kenapa kok Wismilak naik terus. Ya karena yang punya rokok murah Wismilak. Dan itu juga tercermin dari dia punya laporan keuangan, growth-nya juga luar biasa bagus gitu kan. Karena apa? Dengan harga cukai yang terus naik, level menengah bawahnya biasanya downgrade rokok. Mereka nggak peduli rokok apa, yang penting dihisap gitu kan. Kalau yang menengah atas, naiknya ke rokok elektrik, ke HMSP, kayak gitu kan. Yang menengah bawah, downgrade. Nggak mungkin yang menengah bawah lari ke rokok elektrik gitu kan. Ya larinya ke produk-produk yang menengah bawah, ya salah satunya yang memimpin market share rokok menengah bawah ya Bismillah. Seperti itu. Oke. Thank you banget ya Ko Bernard untuk jawabannya. Buat teman-teman aku ingetin sekali lagi, ini yang ketinggalan atau yang ngikut di tengah jalan gitu ya, ada yang mungkin miss beberapa dari penjelasannya Ko Bernard, bisa nonton di IG-nya Sukor Sekuritas ya teman-temannya, karena kita akan save begitu kan. Dari awal kita ngobrol sampai sekarang, komen itu menjelaskan semua pertanyaan itu pack banget ya, jadi jangan sampai kalian sia-siakan nggak nonton pembicaraan kita malam hari ini. Tapi kita udah sampai di penghujung acara TikToks kita malam hari ini.
Aku mau say thank you dulu ya sama Ko Bernard untuk Sama-sama. waktunya buat kita semua di sini ya menjadi narasumber. Dan kedepannya kok kita nanti kapan-kapan lagi ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik-topik seru Boleh. lainnya lagi ya. Oke, dan buat teman-teman cuantroopers di sini juga thank you ya yang buat teman-teman udah bertanya dan sebagainya. Kalau misalkan ada pertanyaan tadi tentang warga 88 nih ya, yang insightful banget, kayaknya menarik, stock pick dan sebagainya, boleh aja langsung gangguin aja kalau Bernard di Instagramnya ya, tanya-tanya langsung requirement-nya apa aja, begitu. Oke, mungkin itu aja kalau dari aku. Ko Bernard sekali lagi thank you, aku mau pamit, dan buat teman-teman Sama-sama Bro Cuantroopers juga Jo. selamat malam, happy weekend semuanya ya. Bye bye. Bye-bye.